Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan mengenai chapter 1 dan 2, yaitu mengenai Don't Bargain Over Position and Spare People from the Problem. Selamat menyaksikan. Suka atau tidak, kita adalah negosiator. Kita akan bertemu dan berinteraksi dengan orang lain dan bernegosiasi dengan mereka. Kita melakukan negosiasi setiap hari, baik dalam hal besar maupun hal kecil, baik ketika membeli baju di pasar atau ketika perjanjian perdamaian dua negara. Negosiasi adalah kebutuhan manusia. Namun, negosiasi tidaklah selalu mudah, karena negosiasi menyangkut kepentingan beberapa pihak. Ketika menegosiasikan suatu kontrak atau menyepakati harga barang, orang-orang seringkali melakukan positional bargaining untuk mendapatkan keuntungan lebih. Contohnya, pada menjual baju dan pembelinya. Beberapa penjual ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi sehingga mereka seringkali mematok harga yang tinggi pada barang dagangannya. Sedangkan pembeli ingin mendapatkan baju yang mereka inginkan dengan harga yang murah sehingga mereka seringkali menawar harga baju dengan harga yang serendah-rendahnya. Hal tersebut mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka masing-masing. Kesepakatan bisa saja terbentuk dan bisa juga tidak. Apabila kedua pihak atau pembeli dan penjual tadi berhasil mencapai sebuah harga yang mereka sepakati, mereka akan mendapatkan sebuah kesepakatan dan negosiasi pun akan berhasil. Namun apabila kedua belah pihak tidak menemukan jalan tengah ataupun mereka saling mengotot satu sama lain sehingga tidak terjadilah sebuah kesepakatan, maka negosiasi pun akan gagal. Mengambil posisi seperti yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dapat memberi manfaat dalam negosiasi. Akibatnya, pembeli mengetahui apa yang penjual inginkan dan penjual mengetahui apa yang diinginkan oleh dari pembeli, sehingga mereka bisa saling memahami dan bisa mencari jalan tengah di mana mereka akan saling mendapatkan keuntungan. Metode negosiasi yang baik dapat dilihat dari 3 kriteria. Yang pertama adalah produce wise agreement. Yang kedua adalah efficient, dan yang ketiga adalah improve relationship. Arguing over position produce unwise agreement. Ketika negosiator melakukan positional bargaining, mereka mengunci diri pada posisi tersebut. Semakin mereka mempertahankan posisi, maka akan semakin sulit berubahnya keputusan. Misalnya, ketika seorang penjual menetapkan harga baju adalah 100.000, lalu ada seorang yang menawarnya, namun penjual tersebut tidak ingin menurunkan harganya dan menetapkan harganya adalah 100.000, maka akan semakin sulit bagi penjual untuk merubah harganya. Karena mereka akan mempertahankan image setelah mereka buat karena mempertahankan harganya tersebut. Akibatnya, negosiator tidak mencoba memahami kebutuhan kelompok lainnya, sehingga keputusan yang dihasilkan hanya menguntungkan salah satu pihak dan salah satu pihak lainnya adalah dirugikan, sehingga keputusan ini adalah tidak bijak. Arguing over position is inefficient. Negosiasi membutuhkan waktu. Seorang pembeli dan penjual membutuhkan waktu untuk mendapatkan sebuah kesepakatan mengenai harga final dari suatu produk yang ingin dibelinya. Semakin besar positional bargaining yang diambil, maka semakin sulit terbentuknya kesepakatan dan semakin banyak waktu yang dibutuhkan dalam bernegosiasi. Misalnya, seperti seorang penjual yang menetapkan harga barang dagangannya yang terlalu tinggi, padahal orang-orang atau konsumen tidak ingin membayarnya pada harga yang tinggi itu, maka gap antara harga barang yang diinginkan dan harga barang yang ingin dibayarkan itu akan semakin tinggi, sehingga akan semakin sulit untuk terjadinya kesepakatan dan akan semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya negosiasi, sehingga hal ini menyebabkan negosiasi menjadi tidak efisien karena banyaknya terbuangnya waktu. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perdebatan tentang posisi membahayakan hubungan yang berkelanjutan merupakan perundingan posisi menjadi kontes kemauan. Setiap negosiator menegaskan apa yang dia lakukan dan tidak akan dilakukan. Tugas menyusun bersama solusi yang dapat diterima cenderung menjadi pertempuran. Setiap pihak mencoba melalui kemampuan keras untuk memaksa pihak lain mengubah posisinya. Sebagai contoh, posisi tawar-menawar bisa menegangkan dan terkadang dapat menghancurkan hubungan antar pihak, seperti perusahaan komersial yang telah melakukan bisnis bersama selama bertahun-tahun kemudian akhirnya berpisah. Yang kedua, ketika ada banyak pihak tawar-menawar posisi, bahkan lebih buruk, yaitu
ketika ada banyak pihak yang senang melangsungkan kegiatan tawar-menawar, posisi ini bahkan lebih buruk meskipun nyaman untuk membahas negosiasi dalam dua orang, kita dan pihak lain. Pada kenyataannya, hampir setiap negosiasi melibatkan lebih dari dua orang. Beberapa pihak berbeda dapat duduk di meja ataupun di setiap sisi, mungkin memiliki konstituen, atasan, papan direktur atau komite yang harus mereka tangani. Orang yang terlibat dalam negosiasi semakin serius kerugiannya untuk tawar-menawar. Sebagai contoh, jika sekitar 150 negara bernegosiasi di konferensi negara, tawar-menawar ini hampir mustahil. Mungkin perlu semua untuk mengatakan ya, tetapi hanya satu mengatakan tidak. Timbal balik konsensi sulit tersebut, kepada siapa kita memberikan konsensi? Kesepakatan bilateral masih belum mencapai kesepakatan multilateral. Dalam situasi ini, posisi tawar-menawar hingga pembentukan koalisi di antara partai-partai tersebut memiliki kepentingan yang seringkali lebih simbolis daripada konsumtatif. Yang ketiga, bersikap baik, tidak ada jawaban. Bahkan alih-alih menekankan tujuan kemenangan, negosiasi menekankan perlunya mencapai kesepakatan. Dalam permainan negosiasi yang lembut, gerakan standar adalah membuat penawaran dan konsensi untuk mempercayai pihak lain, bersikap ramah dan mengalahkan sebagaimana diperlukan untuk menghindari konfrontasi. Permainan negosiasi yang lembut menekankan pentingnya membangun dan memelihara hubungan. Contohnya, seperti di dalam keluarga dan di antara teman. Banyak negosiasi yang terjadi dengan cara ini. Prosesnya cenderung menjadi efisien, setidaknya menghasilkan hasil yang cepat. Karena masing-masing pihak bersaing satu sama lain untuk menjadi lebih murah hati dan lebih terbuka. Kesepakatan ini menjadi sangat mungkin, tetapi itu bukan menjadi cara yang bijak. Umumnya orang yang bernegosiasi akan menggunakan dua metode cara. Yang pertama itu adalah gaya negosiasi lembut, dan yang kedua itu adalah gaya negosiasi keras. Gaya negosiasi lembut ini memprioritaskan terjaganya hubungan baik antara sama pihak negosiator. Dan biasanya negosiator bernegosiasi antar sesama temannya atau keluarganya. Seringkali metode ini dipakai sesama pihak negosiator. Namun di sisi lain, gaya keras ini memprioritaskan pada hasilnya. Nah, apabila ada salah satu pihak negosiator yang menggunakan gaya lembut dan salah satu pihak lagi menggunakan gaya keras, kemungkinan besar yang akan diuntungkan di sini adalah orang yang menggunakan gaya metode keras. Apabila pihak negosiator tidak memilih gaya lembut dan gaya keras, pihak negosiator hanya fokus pada inti permasalahan saja dan fokus pada hasil yang saling menguntungkan. Pihak negosiator bisa menggunakan sebuah alternatif yang dinamakan negosiasi berprinsip. Dalam negosiasi berprinsip, pihak negosiator tidak dianggap sebagai teman dan tidak dianggap sebagai musuh juga, tapi dianggap sebagai si pemecah permasalahan. Dan tujuan yang dicapai dalam negosiasi berprinsip yaitu kesepakatan yang baik, yang merupakan adalah hasil kesepakatan yang bijaksana dan efisien. Kesepakatan yang bijaksana itu adalah kesepakatan yang memuaskan kepentingan para pihak dan juga adil. Dampaknya itu terjaganya hubungan baik antar pihak negosiator. Dalam negosiasi berprinsip terdapat 4 poin utama. Yang pertama itu adalah separate people from the problem. Yang kedua, focus on international position. Yang ketiga, invent option for mutual gain. Dan yang keempat, insist on using objective criteria. Pada kelompok kami akan membahas tentang separate people from the problem. Pada poin ini akan membahas tentang bahwa negosiator adalah orang pertama, orang yang memiliki nilai latar belakang budaya dan emosi yang berbeda-beda pada setiap orang. Poin ini mengidentifikasi 3 jenis masalah utama setiap orang. Yang pertama itu adalah persepsi, yang kedua emosi, dan yang ketiga komunikasi.
Pertama, perbedaan persepsi di antara para pihak. Dikarenakan sebagian besar konflik didasarkan pada interpretasi fakta yang berbeda, maka dari itu pihak negosiator harus memahami sudut pandang dari pihak lain. Emosi adalah sumber utama masalah yang kedua. Orang seringkali bereaksi marah ketika kepentingan mereka mulai terancam. Oleh karena itu, para pihak harus mengakui fakta bahwa adanya emosi tertentu dan mencoba memahami sumber emosi yang didapatnya. Komunikasi adalah sumber utama masalah yang ketiga pada poin ini. Para pihak biasanya tidak mendengarkan dengan baik tanggapan dari pihak lainnya dan hanya merencanakan tanggapan mereka sendiri saja. Hal itu akan berdampak pada kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Jadi cara terbaik untuk menangani masalah orang yaitu dengan mencegahnya muncul. Oleh karena itu, separate people from the problem merupakan kunci pertama dalam memahami perilaku orang dalam bernegosiasi. Setiap negosiator memiliki dua jenis kepentingan dalam substansi dan dalam hubungan. Setiap negosiator ingin mencapai kesepakatan yang memuaskan kepentingan substantif. Itulah mengapa seseorang bernegosiasi. Di luar itu, negosiator juga memiliki kepentingan dalam hubungannya dengan metode lain. Hubungan cenderung terjerat dengan masalah. Konsekuensi utama dalam negosiasi adalah bahwa hubungan para pihak cenderung terjerat dengan mereka dalam diskusi tentang substansi di sisi memberi dan menerima. Kita cenderung memperlakukan orang dan masalah sebagai satu kesatuan. Ego cenderung terlibat dalam hal substantif. Alasan lain yang membuat masalah substantif menjadi terlibat psikologis adalah bahwa orang-orang yang menarik dari komentar sikap tidak berdasar kesimpulan yang kemudian mereka perlakukan sebagai fakta tentang niat dan sikap orang lain terhadap mereka. Kecuali kita dapat berhati-hati. Proses ini hampir jarang ada yang menyadarinya bahwa penjelasan lain mungkin sama validnya. Perundingan posisi membuat hubungan substansi saling bertentangan. Perundingan posisi menempatkan hubungan dan substansi dalam konflik. Meremahkan negosiasi sebagai kontes kemauan atas posisi, dipisahkan orang dari masalah, memperburuk proses yang melibatkan. Pandangan itu menunjukkan bahwa betapa kecilnya saya peduli dengan wanita. Jika saya mengambil posisi tegas yang Anda anggap tidak masuk akal, Anda berasumsi bahwa saya juga menganggapnya sebagai posisi yang ekstrim. Itu mudah disimpulkan bahwa saya tidak terlalu menghargai hubungan ini. Perundingan posisi berhubungan dengan kepentingan negosiator dalam substansi dan dalam hubungan yang baik dengan bertukar satu lawan satu dengan yang lain. Misalkan hubungan dari substansi berurusan dengan masalah substantif dan memelihara hubungan kerja yang baik tidak perlu menjadi tujuan yang bertentangan jika para pihak yang terlibat berkomitmen dan secara psikologis siap memperlakukan masing-masing secara terpisah atas manfaatnya yang sah. Berdasarkan hubungan pada akurasi, persepsi, komunikasi yang jelas, emosi yang sesuai dan berwawasan ke depan, pandangan bertujuan mengatasi masalah orang yang secara langsung, mencoba menyelesaikan dan konsensi yang substansial. Untuk mengatasi masalah psikologis, gunakan teknik teknis psikologis. Jika persepsi tidak akurat, Anda bisa mencari cara untuk mendiri. Jika emosi tinggi, Anda dapat menemukan cara untuk setiap orang terlibat untuk melepaskan uap. Jika ada kesalahpahaman, Anda bekerja untuk meningkatkan komunikasi, untuk menemukan jalan Anda melalui rimba masalah orang lain. Itu berguna untuk berpikir dalam 3 kategori dasar: persepsi, emosi, dan komunikasi. Berbagai masalah orang semua jatuh ke salah satu dari 3 poin ini. Dalam bernegosiasi, mudah untuk melakukan bahwa Anda harus berurusan tidak hanya dengan masalah mereka, tetapi juga dengan masalah Anda sendiri. Kemarahanmu dan frustasi dapat menghalangi kesepakatan yang bermanfaat bagi Anda. Anda memiliki persepsi cenderung sepihak, dan Anda mungkin tidak mendengarkan atau berkomunikasi secara memadai. Persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulasi indrawi atau sensori stimuli. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah
bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Dengan kata lain, juga persepsi adalah cara kita mengubah energi-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Persepsi adalah juga sebagai inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung mereka kelompok budaya atau kelompok identitas. Emosi saat bernegosiasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena emosi dapat mempengaruhi satu pihak terhadap pihak lainnya. Lalu bagaimana sih caranya memanajemen emosi? Yang pertama, pahami emosi diri, juga pahami emosi dari pihak lawan. Yang kedua, akui bahwa diri kita menggebu-gebu sedang emosi atau kita rileks, dan kalian juga bisa menanyakan emosi pihak lawan. Hal ini bukan untuk menurunkan profesionalitas, tapi bisa menumbuhkan sikap proaktif. Yang ketiga, ketika kita merasa menggebu-gebu atau pihak lawan menggebu-gebu, lepaskan emosi tersebut supaya bisa lebih rileks dalam bernegosiasi. Yang keempat, ketika pihak lawan sedang melepaskan emosinya, jangan respon, cukup didengarkan dan dipahami. Yang kelima, gunakan gestur. Gestur ini tujuannya untuk memperjelas afeksi yang kita berikan. Contohnya kita meminta maaf karena sudah melakukan kesalahan, kemudian akan menegosiasikan dampaknya. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik antara pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Berikut adalah 3 masalah utama dalam komunikasi. Yang pertama, tidak mau berdiskusi. Seringkali ketika kita bernegosiasi, orang yang diajak negosiasi ini tuh justru nggak mau diskusi, kayak yaudah aku nggak suka sama ini. Yang kedua, salah paham. Nah, salah paham ini biasanya terjadi karena perbedaan interpretasi dari yang disampaikan oleh pihak lainnya dan tidak dikonfirmasi lebih lanjut. Nah, yang ketiga yaitu hanya memikirkan merespon. Jadi ketika orang lain sedang berbicara, kita tidak memahami sebenarnya apa yang mereka ucapkan, tapi kita hanya memikirkan aku harus jawab apa ya. Kemudian cara untuk mengatasi masalah komunikasi, dengarkan dan pahami. Jadi ketika orang lain sedang berbicara, maka kita sebaiknya dengarkan dan pahami apa sih maksud dari pembicaraan tersebut. Selanjutnya, bicara supaya dipahami. Dengan kita memiliki konsep tersebut, kita ketika berbicara akan lebih memikirkan, ini kira-kira jika aku berkata seperti ini orang lain paham atau tidak ya. Selanjutnya yaitu sampaikan sudut pandang dari dirimu. Jadi ketika kita akan merespon sesuatu, sebaiknya kita menggunakan sudut pandang diri kita sendiri. Contohnya, ketika lawan bicara itu menyampaikan usulan yang menurut kita tuh dirasa merugikan diri kita, kita bisa berkata, oh mohon maaf jika seperti itu sepertinya akan memberatkan di saya, tanpa mengintervensi pihak lawan. Nah, selanjutnya berbicara dengan tujuan. Dengan memiliki konsep berpikir seperti ini, kita akan lebih menimbang-nimbang lagi informasi mana sih yang sebenarnya harus saya sampaikan untuk mendukung tujuan pembicaraan. Selanjutnya, prevention work best. Bagaimana sih supaya masalah tidak terjadi? Yaitu, buatlah hubungan kerja yang baik. Ketika kita bernegosiasi dengan orang yang sudah kita kenal, pasti akan jauh berbeda ketika kita bernegosiasi dengan orang asing. Selanjutnya yaitu hadapi masalah bukan personalnya. Jadi masing-masing negosiator itu bersepakat untuk mencari solusi terbaik, bukan untuk saling melawan.